Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari transformasi sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Najmul Afat selaku dosen mata kuliah antropologi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai perubahan dan transformasi sosial budaya dalam masyarakat. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Aisyah Putri Aulia Rahmawati NIM 3420131 sebagai moderator dan pemakalah. Ada Adnan Kausogi NIM 3420132 sebagai pemakalah 1 dan Nala Mirsya Maula NIM 3420129 sebagai pemakalah 2. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya, manusia tidak dapat berhenti pada satu titik tertentu pada suatu masa, yang artinya manusia akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat ataupun yang lambat, perubahan kecil maupun besar. Masyarakat mempunyai peran penting terhadap perubahan sosial pada waktu tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian transformasi sosial budaya. Oke, pengertian transformasi sosial budaya adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial atau pola nilai dengan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya. Karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Ada banyak yang mendefinisikan dalam arti luas. Wilbert Moore, misalnya, mengartikan perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Dengan demikian, diartikan bahwa perubahan sosial adalah suatu kajian untuk mempelajari tingkah laku masyarakat dan kaitan dengan suatu perubahan. Oleh karena itu, kajian utama dari perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian sosiologi. Perubahan sosial mengandung perubahan dalam 3 dimensi menurut Suyanto, yakni struktural. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peranan. Perubahan status dapat diidentifikasikan dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, otoritas, fungsi, arah komunikasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kultural. Dimensi kultural bisa diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material, material atau teknologi, dan non material terkait ide, nilai, dan norma. Yang ketiga yaitu interaksional. Perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjukkan pada konsekuensinya logis dari adanya perubahan dari kedua dimensi sebelumnya. Misalnya, interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan dalam dimensi struktural dan bisa juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai dan kaidah sosial. Orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial manakala telah dan sedang terjadi perubahan pada ketiga dimensi di atas. Oke, baik, itulah pengertian terkait transformasi sosial budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor penyebab perubahan dan transformasi sosial budaya menurut Murdoch dalam Manan. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu yang pertama yaitu pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Yang kedua, perubahan lingkungan geografis. Ketiga, perpindahan ke lingkungan baru. Keempat, kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan.
Kelima, bencana alam dan sosial seperti banjir, gempa, krisis moneter, dan perang. Yang keenam ada inovasi, ketujuh teknologi, dan kedelapan pemberontakan atau revolusi seperti revolusi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada pun faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya itu sendiri. Ialah yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, pemikiran masyarakat yang kuno atau tradisional. Empat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam sangat kuat. Kelima, adanya rasa khawatir akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Keenam, ada prasangka pada hal-hal asing atau sikap yang tertutup. Ketujuh, ada hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan, dan yang terakhir, kedelapan, ada kebiasaan yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Baik, itulah penjelasan saya terkait faktor penyebab perubahan transformasi sosial budaya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah materi tentang dampak dari transformasi sosial budaya. Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya: 1. Pada masyarakat dengan pendidikan maju menjadi makin kritis pola berpikirnya. 2. Masyarakat yang berpikir rasional cenderung menjauhi berbagai hal irasional. 3. Berbagai peralatan hidup manusia semakin memudahkan kehidupan. 4. Taraf hidup masyarakat meningkat. 5. Tersedia lebih banyak barang dan jasa. 6. Seseorang lebih mungkin memikirkan hal yang bersifat berkemanusiaan. 7. Perubahan budaya pertanian subsistem menjadi sistem intensifikasi pertanian yang mampu menuju swasembada pangan. 8. Dalam bidang industri, terjadi proses perkembangan pesat yang berkaitan dengan mutu ataupun jumlah. Itu adalah dampak positifnya. Ada pula dampak negatifnya. 1. Bentuk kesenian tradisional terdesak kesenian modern. 2. Kerja fisik manusia berkurang karena tergantikan oleh mesin. 3. Muncul sikap individualistis, materialisme, dan sikap hidup mewah dalam kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat yang sukses dalam ekonomi. 4. Semakin pudarnya prinsip-prinsip kekeluargaan di kehidupan bermasyarakat. 5. Nilai-nilai hidup rohaniah akan tergerus. 6. Muncul keresahan sosial akibat pencemaran lingkungan hidup. 7. Hasil pembangunan belum dapat dinikmati secara menyeluruh dan merata oleh rakyat yang berakibat muncul kesenjangan sosial. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.